Siapa lagi? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ada 4 ya. Kemarin itu jawabannya rata-rata benar semua. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 kedudukan Khulafaur Rasyidin. Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Sebutkan. Jadi pemerintah. 3 kedudukan Khulafaur Rasyidin. Siapa yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, apalagi Irma, apalagi Irma? Ada 3 sebagai kepala negara. Kemudian sebagai apa lagi? Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Oke, benar. Ya, 3 kedudukannya itu ya. Sebagai kepala negara, kemudian sebagai pemimpin ya. Pemimpin itu kepala negara juga, pernah penerus perjuangan Rasulullah SAW. Oke. Kemudian yang keempat, 3 tugas Khulafaur Rasyidin. Siapa yang mau jawab? Good job tadi Irma, keren. Melanjutkan dakwah Nabi. Oke, ada lagi? Memerangi orang ya? Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pembangunan dan memperluas wilayah dakwah Islam. Oke, dan memperluas wilayah dakwah Islam ya. Itu ada 4, karena sebutkan 3 saja. Kan nggak banyak gitu. Kemudian yang kelima, yang nomor 5, sebutkan 3 keutamaan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Allah menjamin mereka dengan surga. Allah ridho kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor itu adalah kaum yang sama-sama membela agama Islam di jalan Allah, gitu. Yang berperang pegang teguh di jalan Allah. Kemudian ada lagi apa namanya? Kita dilarang mencela para sahabat Rasulullah, seperti itu. Jadi kemarin jawabannya alhamdulillah banyak sekali sebenarnya yang benar gitu ya. Tapi ada juga yang kurang jawabannya. Oke. Tunggu sebentar. Ini ke Tunggu. Nah, ya seperti itu. Jadi Bu Santi pengen banget kalau anak-anak Bu Santi khususnya kelas 6 jawabannya bisa lengkap dan jelas jawabannya. Itu. Jadi jawabannya enggak jawaban yang asal-asal ya, karena sudah kelas 6. Gitu. Bu Santi bacanya sampai ini apa sih maksudnya, enggak terlihat jelas jawabannya. Ya. Kemudian di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang semoga tugas yang sudah Bu Santi berikan pada hari kemarin itu bisa jadi perbaikan buat kalian semua ya. Oke, jadi perbaikan, semoga tidak mengulangi lagi seperti itu ya sayang ya. Ya Bu, gitu dong. Ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Kita lanjut materi berikutnya yaitu tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelumnya Bu Santi pernah nanya, ayo sini siapa yang ngefans nih sama Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq? Ya, semua lihat papan tulis, Bu Santi akan ya, nanti akan jelasan tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Oke, ya. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ini merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin ya. Dia ini termasuk ini. Kita akan sama-sama belajar tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin. Ya, Bu Santi yakin kalian juga tahu kenapa Abu Bakar ini termasuk Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, karena dia sebagai sahabat Rasulullah, sahabat dekat, sahabat, ya. Itu sebagai sahabatnya Rasulullah.
sangat dekat sekali. Bahkan dulu selain rumahnya bertetanggaan dengan Rasulullah, Abu Bakar juga sebelahan dagangnya, tempat berjualannya itu sebelahan dengan Nabi Muhammad, ya, dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Maka dari itu Abu Bakar ini juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, gitu ya. Kok bisa, Bu? Ya, kenapa? Kenapa Kok bisa, Bu, dijamin masuk surga? Karena kan dia termasuk Khulafaur Rasyidin. Ayo, kemarin ingat nggak Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin adalah sahabat dekat Rasulullah dan mereka yang meneruskan perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah sudah tidak ada. Dan mereka ini dijamin masuk surga. Ya. Berarti duluan Nabi Muhammad meninggalnya ya, Bu, daripada Iya, Abu Bakar. Betul sekali, Sofan. Good job, Sofan. Seperti itu, pintar Bang. Nah, bahkan kalau misalnya kata Sofan, Bu, berarti meninggalnya setelah Nabi Muhammad ya? Iya, berarti Nabi Muhammad dulu Nabi Muhammad meninggal, kemudian diteruskan perjuangannya oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad lahir, ya, yaitu tahun 573 Masehi, ya. Jadi 2 tahun setelah Nabi Muhammad lahir, seperti itu. Nah, kemudian Abu Bakar ini benar tadi kata Sofan, Bu, kenapa dia dijamin masuk surga? Karena Abu Bakar ini pun merupakan orang yang sering beramal soleh, ya. Salah satunya itu Abu Bakar sering membebaskan budak-budak yang dulu di Mekah itu, budak-budak seperti Bilal. Salah satu Bilal ya, Bu? Iya, benar. Bilal itu siapa? Bilal itu apa? Bilal yang kulit hitam ya, Bu? Pertama kali mengumandangkan azan. Azan, pintar kayak gitu ya. Tapi Abu Bakar meskipun orangnya suka beramal soleh, dia tidak pamer atau dia tidak merasa berbangga hati gitu. Makanya di sini Abu Bakar dibilang adalah orang yang sangat lembut, dia rendah hati dan tawadu, penyayang terhadap orang-orang sekitar gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang muji dia, wah Abu Bakar kamu hebat sekali, kamu dermawan sekali, kamu soleh sekali gitu kan. Tapi Abu Bakar jawabnya apa? Ya Allah, sungguh engkau adalah lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Jadi dia bertawadu sama Allah. Dia tidak kufur, dia tidak sombong ya, justru dia menyerahkan semuanya kepada Allah gitu. Nah, dulu ya, tadi ya udah ya. Dulu sebelum masuk Islam ya. Jadi Abu Bakar ini sebelumnya belum masuk Islam. Ketika sebelum masuk Islam itu namanya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa ya? Abdullah bin apa? Bin Abi Kuhafa. Bin Abi Kuhafa. Itu belum masuk Islam ya, Bu? Iya, jadi nama jahiliyahnya dulu namanya ini Abdullah bin Abi Kuhafa. Nah, dulu itu dan Abu Bakar itu berasal dari kabilah Bani Tamim. Jadi merupakan penduduknya Bani Tamim, berasal dari sana. Nah, ketika ya dulu itu jadi Abu Bakar itu sebelum masuk Islam memang sudah dermawan sekali, sudah saling membantu kepada sesama. Makanya Abu Bakar diberi julukan. Julukannya itu namanya, kelihatan nggak Bu Gosati nulis? Nggak kelihatan ya? Ya. Kelihatan kok, Bu. Kelihatan ya? Dulu nama julukannya itu adalah dapat gelarnya Al-Atik. Al-Atik. Ya, Al-Atik. Al-Atik itu apa, Bu? Artinya orang yang membebaskan. Itu tadi karena Abu Bakar ini sering sekali membebaskan para budak-budak. Kalau dulu kan budak itu maksudnya orang yang dipekerjakan, orang suruh-suruh, namanya budak. Nah, itu Abu Bakar sering memerdekakan para budak, diberikan santunan, diberikan pertolongan supaya budaknya tidak menjadi budak lagi. Gitu, diberikan pekerjaan yang baik gitu. Nah, itu Abu Bakar ya. Makanya dulu sahabat yang lain itu bilangnya Abu Bakar itu adalah dikenal dengan Al-Atik, orang yang membebaskan
gitu ya. Terutama Abu Bakar juga membebaskan para sahabat dari penindasan kafir Quraisy gitu. Masya Allah ya. Tuh, Abu Bakar kuat sekali, dia mampu membebaskan para sahabat gitu. Kayak kemudian dari situ Abu Bakar dijulukin lagi. Tadi udah Al-Atiq, kemudian dijulukin lagi. Ada yang tahu? Dijulukin Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Banyak banget ya julukannya ya, Masya Allah ya. Itu makanya nggak salah ketika Abu Bakar ini termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, Abdul Ka'bah itu artinya apa? Hamba Ka'bah. Ya, kemudian dirubah menjadi Abdullah. Ya, jadi nama aslinya sebenarnya kan Abdullah Abu Bakar Ashidik sebenarnya harusnya, tapi dijadikan menjadi Abu saja, Abu Bakar Ashidik ya, kita kenal supaya lebih mudah. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, ketika masuk Islam, Abu Bakar ini diberi gelar lagi sama Rasulullah. Gelarnya apa, Bu? Dia dapat gelar lagi. Namanya Ashidik. Ashidik artinya apa? Yang membenarkan. Jadi kalau dulu sebelum Rasulullah menjadi nabi, jadi Abu Bakar itu pernah mendatangi seorang pendeta. Ya, tapi sebelum malamnya itu Abu Bakar pernah bermimpi. Abu Bakar mimpi katanya dia melihat ada bulan, ya, bulan yang ada di daerahnya Abu Bakar itu bulannya jadi terbelah-belah. Abu Bakar bermimpi seperti itu. Kemudian ketika esok hari, iya, itu namanya kan pertanda, ya. Oke. Nah, kemudian terbelah seperti itu, kemudian Abu Bakar datang karena dulu belum ada kiai, belum ada pak haji, belum ada kayak kita sekarang, adanya dulu tuh namanya pendeta. Dia datangin pendeta, kemudian kata pendeta bilang apa? Akan datang nabi yang ditunggu-tunggu dan Anda akan beriman kepadanya, kata pendeta itu. Jadi pendeta itu udah bilang ke Abu Bakar kayak gitu. Terus Abu Bakar jawabnya apa? Mendengar kata Abu Bakar itu, mengenal kata pendeta itu, Abu Bakar merasa bahagia dan dia segera bersiap-siap kembali ke Mekah. Awalnya Abu Bakar nggak percaya, masa sih di kota Mekah yang seperti itu akan lahir seorang nabi, akan kedatangan seorang nabi gitu. Ternyata memang itu adalah berkah atau yang diturunkan oleh Allah langsung gitu ya. Jadi maka dari itu sampai dulu itu para penduduk Quraisy itu nggak percaya, masa sih mau ada nabi yang datang, katanya gitu. Kata siapa kayak gitu, itu bohong gitu. Itu Nabi Muhammad udah lahir ya, Bu? Udah, ini Nabi Muhammad lagi diturunkan menjadi nabi, diberi wahyu menjadi nabi, mau datang ke kota Mekah. Terus akhirnya, kayak ada yang tahu nggak? Semua penduduknya nggak percaya. Akhirnya apa? Abu Bakar bilang sama penduduk-penduduk yang lain, ya benar, ya benar, bentar lagi akan ada nabi, seorang nabi yang diutus datang yang kita tunggu-tunggu selama ini. Jadi semua perkataan orang-orang yang tidak percaya dengan kedatangan nabi itu dibantah semua sama Abu Bakar, dan Abu Bakar mempercayakan itu dan membenarkan itu. Nah, setelah itu tidak lama kemudian Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah, dan setelah bertemu Rasulullah itu di hadapan Rasulullah, Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuh, gimana? Langsung masuk Islam, Bu? Langsung masuk Islam. Ya, seperti itu. Dan nunggu-nunggu lagi? Enggak dong, nunggu-nunggu langsung masuk Islam Abu Bakar. Ya, seperti itu. Jadi memang dulu itu Abu Bakar selain seorang pedagang, dia juga sebagai hakim. Jadi dia punya apa ya? Di masyarakat itu dia punya panggung, dia punya wibawa. Dia orang yang sangat berpengaruh di sekitarnya. Gitu. Bahkan dulunya juga Abu Bakar sebagai penafsir mimpi, pernah seperti itu. Gitu. Tapi sekarang ini nggak lama setelah ketemu Rasulullah, Abu Bakar masuk Islam dan membenarkan segala yang Rasulullah katakan dan segala apapun yang beredar gitu tentang Rasulullah, membenarkan adanya Rasulullah, seperti itu ya. Maka ketika
Abu Bakar segera menemui Muhammad atau Nabi Muhammad di rumahnya. Di rumah Rasulullah, Abu Bakar mengatakan apa yang ia dengar dari orang-orang bahwa Muhammad diutus sebagai nabi. Jadi nggak ada yang percaya, masa sih Muhammad itu sebagai nabi, gitu kan? Nggak ada yang percaya. Kemudian mendengar cerita itu, Rasulullah bertanya kepada di rumah saya mati lampu, Bu. Saya izin keluar ya, Bu. Iya, silakan sayang. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar. Kemudian apa yang kamu ucapkan? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, jika demikian benarlah dia. Berarti memang Abu Bakar itu sudah mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak percaya Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi, kemudian diyakinkan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar punya pengaruh yang sangat penting di masyarakat. Gitu. Sama halnya seperti kalau kita di sekitar rumah kan ada Pak RT, Pak RW, itu juga memegang peranan penting karena termasuk orang yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat. Nah, setelah Abu Bakar bertemu Rasulullah, Abu Bakar membaca 2 kalimat syahadat, tanda ia sudah masuk Islam. Gitu. Nah, selain tadinya punya pengaruh besar, kan udah masuk Islam nih Abu Bakar nih, masuk Islam gitu kan, yang mengikuti ajaran Rasulullah gitu kan, itu juga sangat berpengaruh kepada masyarakat, yang membuat jadinya banyak penduduk juga yang ikut masuk Islam karena kesolehannya Abu Bakar, ya seperti itu. Sampai para sahabat juga ada para pemuda Quraisy juga yang seperti itu, seperti Utsman bin Affan, dia juga masuk gitu. Masuk Islam berkat Abu Bakar juga, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Itu juga sama, mereka mengikuti jejak langkahnya Abu Bakar, ya. Nah, sebanyak Abu Bakar ini nih menjadi pembela, masuk Islam, dia menjadi seorang pembela agama Allah, gitu. Dia kerahkan semua harta bendanya untuk membela perjuangan Islam. Ya, seperti itu. Itu nanti kita masuk ke pengorbanannya, ya. Kemudian kata Rasulullah pernah ngomong gini, Abu Bakar Siddiq dikenal sebagai sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya, cerdas akal, tinggi akhlak dan lemah lembut, itu Abu Bakar. Ya, juga penyantun. Rasulullah pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabda bahwasannya jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman seluruh umat, maka berat lagi iman Abu Bakar. Jadi lebih berat imannya Abu Bakar jika ditimbang dengan seluruh umat yang ada ketika itu. Gitu. Itu saking teguhnya Abu Bakar. Ya, dia udah masuk Islam, mempelajari Islam, ikut bersama dengan Rasulullah. Gitu. Makanya tadi benar nih pertanyaan Sofan, Bu. Dari mana masa dia bisa dijamin masuk surga? Kok bisa kayak gitu, Bu? Ya itu. Karena yang tadi itu, dia dermawan, selain itu dia berpengaruh, kemudian dia juga sahabat langsung Rasulullah gitu. Tetanggaan juga, kemudian tetanggaan rumah, tetanggaan berdagang juga bareng sama Rasulullah. Oh ya, nanti kalau ini mati langsung masuk lagi ya, nanti dengan link yang sama. Takutnya nanti tiba-tiba mati, jadi masuk lagi ke link yang sama ya. Oke, Bu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kita sudah sampai keislaman Abu Bakar. Ada yang mau bertanya dulu? Ada? Tentang Abu Bakar. Nggak ada, Bu. Benar, nggak ada. Nggak ada lah, kan nanti tinggal masuk lagi kalau mati lah, Bu. Oh. Ada nggak? Ayo, yang bertanya dulu tentang materi ini. Seperti itu. Jadi memang Abu Bakar itu salah satu kenapa dijamin masuk surga, ya. Jadi kalian sudah bisa paham nih di sini. Oh, ternyata memang surga itu tidak mudah. Surga itu dengan penuh pengorbanan. Kita harus menjadi orang yang solih dan solihah. Kita harus rajin beribadah. Kita berbuat baik kepada sesama. Gitu, ya. Oke, kalau gitu lanjut aja ke pengorbanan Abu Bakar. Tadi kita sudah masuk ke Islaman Abu Bakar ya. Ini tadi gue bilang ya, kelihatan ya Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah, ya, sahabat Rasul dari dia berdagang juga tempat tinggal.
Kemudian Abu Bakar ini lahir pada tahun 2 tahun setelah Nabi Muhammad lahir, yaitu 573 Masehi. Dan Abu Bakar ini dulu punya nama jahiliyah, namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, ada yang ingat tadi Abu Bakar berasal dari daerah mana? Dari mana? Ada yang ingat? Kabilah. No, kabilah. Nama daerahnya apa? Kabilah Bani Tamim. Itu salah satu daerah yang ada di Mekah. Ya. Kemudian tadi Abu Bakar itu orang yang beramal solih, ya, bisa membebaskan para budak-budak yang ada di Mekah kala itu. Ya. Kemudian salah satu budaknya adalah Bilal. Bilal itu siapa sih? Bilal orang yang pertama azan di Ka'bah. Tahu nggak? Oh iya, Rafif. Good job, Rafif. Ya, boleh kalau di rumah ada buku tentang kisah-kisah Nabi boleh, ya. Oke, kemudian ada lagi di sini. Jadi waktu itu Nabi Muhammad itu pernah bersembunyi. Nabi Muhammad itu pernah bersembunyi karena mau didatangin oleh sekelompok kaum Quraisy. Ya, pernah mau didatangin, kemudian ya, jadi setelah selesai melakukan Isra Mi'raj, sebagian orang kafir Quraisy tidak percaya terhadap apa yang telah dikabarkan Rasulullah, ya, yang telah dikabarkan. Rasulullah telah pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan mereka untuk mendengarkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq tentang cerita Muhammad yang tidak masuk akal. Harapan mereka, Abu Bakar As-Siddiq akan mendustakan kabar dan cerita Muhammad yang tidak masuk akal tersebut. Kan kalau kalian tahu dulu cerita tentang Nabi Muhammad itu bisa menjadi nabi gimana? Dia merasakan apa? Ada ingat? Dia merasakan sakit. Sakit, badannya menggigil nggak jelas gitu ya. Kemudian ada yang berbicara di atas sana gitu, Nabi Muhammad, kalau kamu adalah rasul gitu kan, nabi kan. Tapi Nabi Muhammad sampai sakit, sampai Nabi Muhammad berdiam diri di mana? Berdiam diri di mana? Di gua Hiro. Pintar di Gua Hiro, ya. Seperti itu. Nah, setelah mendengar cerita orang-orang kafir tersebut, Abu Bakar bertanya, apakah Muhammad berkata jujur? Nah, ditanya lagi sama Abu Bakar. Abu Bakar bertanya lagi sama kafir Quraisy gitu. Mereka sahut benar. Nabi Muhammad nggak mungkin mimpi kayak gitu. Nggak mungkin Nabi Muhammad itu dipilih menjadi nabi. Gitu, nggak mungkin. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu nggak percaya kayak gitu. Nah, maka dari itu Abu Bakar bilang, jika Muhammad berkata begitu, maka sungguh benarlah apa yang diceritakan itu. Lalu mereka pun terus menyambung. Engkau percaya, hai Abu Bakar, bahwa Muhammad sampai ke tanah Syam lebih sebulan perjalanan pulang? Ya, jadi Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj, ngerti ya? Isra Mi'raj yang dia sehari semalam pergi, tiba-tiba sudah ada di negara lainnya. Nah, itu kafir Quraisy juga nggak percaya akan hal itu gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu percaya. Maka dari itu, karena tegas dan teguh iman beliau terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad dan terhadap apa yang dikabarkan Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar Asy-Siddiq yang tadi Bu Santi bilang, yaitu yang artinya membenarkan. Ya, apa arti dari Asy-Siddiq? Membenarkan. Jadi ketika ada orang yang berdusta, ada orang yang berbicara, nah kita harus membenarkan. Oh, tidak seperti itu, gitu. Sama halnya seperti kalian nanti dengan sahabat kalian. Misalkan nanti di suatu masa ketika kalian bersama sahabat-sahabat dekat kalian, ketika setiap orang itu punya kekurangan, kita sebagai sahabat harus bisa menutup aib sahabat kita sendiri. Gitu. Itu sama seperti ini. Itu Abu Bakar, dia berusaha untuk membenarkan semuanya karena memang Abu Bakar percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Nah, pada malam harinya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gunung Sur
dan bersembunyi di Gua Sur, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dibawa kabur sama Abu Bakar, diajak pergi. Pergi kemana? Ke Gua Sur. Kelihatan nggak? Ngapain, Bu? Bersembunyi karena Nabi Muhammad dikejar-kejar sama kaum kafir Quraisy. Oh, yang pas Abu Bakar digigit sama serangga itu ya, Bu? Ya, ya. Yang kakinya sampai berdarah ya, Bu? Iya, itu kan demi menjaga Rasulullah agar Rasulullah tidak dibawa oleh kaum kafir Quraisy. Jadi mereka bersembunyi di Gua Sur. Nah, itu di situ tuh ya Abu Bakar sampai gelisah banget. Kenapa? Karena takut kalau Nabi Muhammad itu ketahuan sembunyinya gitu sama orang-orang kafir Quraisy. Wah, kalau ketahuan gimana nih gitu kan. Makanya sampai sampai Abu Bakar itu kan digigit sama serangga di situ kan, sampai dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk pengorbanannya untuk Nabi Muhammad, ya. Dia cemas banget, takut banget nih kalau musuhnya ketahuan. Aduh, bagaimana ya ini kalau musuh-musuh tahu aku ada di sini bersama Muhammad? Oh. Bukannya guanya ditutupin jaring-jaring laba-laba ya, Bu? Iya, pada saat itu turun ayat, iya benar. Tolongin laba-laba ya, Bu? Yap, pada saat itu turun ayat Al-Quran dari surah At-Taubah, ya, yang isinya memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang kedua sesudah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Sur. Rasul pun mengerti akan kondisinya. Nah, ini ada ucapan antara dua orang sahabat tatkala dalam gua itu tersebut dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Ada yang mau baca suratnya, surat At-Taubah ayat 40? Siapa yang mau baca? Surat At-Taubah ayat 40 dari bukunya. Siapa yang berani baca? Baca tulisan Arabnya. Pasti kelas 6 udah bisa lah ya bacanya ya. Ada? Apa mau Ustaz ditunjuk? Tunjuk aja ya. Siapa ya yang baca ya? Kira-kira ya. Bu Santi mau... Nih Bu Santi yang nunjuk nih. Apa mau baca? Siapa yang mau angkat tangan? Yang mau bantu Bu Santi baca surat At-Taubahnya? Ada? Nggak ada? Oke, Bu Santi mau... Siapa nih? Mau Rafif deh. Rafif. Siapa? Rafif deh, Rafif. Boleh Rafif.